Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Tensam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkah-berkah Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah bilamin guys, mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman guys yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi guys, kalian pada ngapain? Kita bahas tentang pembunuhan Yu di Hong Kong. Ini ada nih kejadiannya di Fanling dan di Songso ya cuy ya. Sana tuh di daerah pojok ya. Kita bahas yang lagi anget-anget dulu nih. Jadi polisi ini menerima laporan cuy dari sebuah flat yang ada di Wah Sum Estate ya. Ini di Fanling pada jam 17.23. Polisi ini menerima telepon dari seorang pria cuy. Nah pria ini nelpon polisi cuy. Kring. Memberitahukan, menginformasikan bahwa di flatnya itu pacarnya pingsan. Nah, polisi ini kan kalau misalkan mendapatkan report kan dia langsung menuju TKP ya cuy. Setelah menuju TKP, pas ditingtong-tingtong, dibuka flatnya, ternyata benar cuy. Di dalamnya itu ada seorang wanita yang sudah tergeletak dengan memar dan pingsan. Nah, saat polisi ini ngecek, ternyata sudah tidak bernyawa cuy. Nah, diidentifikasi perempuan ini adalah pacarnya dari laki-laki yang melaporkan kepada pihak polisi. Apakah laki-lakinya ada? Kaisam ada. Umurnya perempuannya ini 56 tahun, tapi tidak dalam satu pernikahannya. Jadi mereka ini hanya sekedar pacaran. Yang laki-lakinya ini umur 59 tahun. Kumpul kebo Kaisam. Ini Hong Kong itu cuy. Gak nikah pun kalian boleh ya, tapi ya jangan dicontoh karena kita punya agama. Melihat memar-memar yang ada di tubuh perempuannya, ini cuy, polisi mengidentifikasi bahwa ini adalah pembunuhan. Setelah diinterogasi si pacarnya, si laki-laki ini, dia mengakui bahwa dia itu menonjok kepalanya. Nonjoknya ini keras banget kayaknya ya. Dikarenakan perselisihan hubungan cuy. Ekonomi kayaknya ya. Apa cemburu buta? Menurut kalian kenapa nih? Nah jadi itu ya cuy ya yang ada di Fanling, pembunuhan. Identifikasi masih berlanjut. Menunggu hasil otopsi dari postmortem jenazah dari si perempuan ini ya cuy. Nah untuk kalian hati-hati tuh yang punya pacar, apalagi dibawa ke flatnya ya, patut mencurigai apalagi pacaran sama sipit-sipit kayak gitu ya cuy ya, yang emosinya nggak tahu gitu ya. Kaisam cuma wanti-wanti aja jangan sampai kalau kayak gitu, jangan mau dibawa flatnya Sam, dibawa hotel aja ya jangan juga. Kan ada tuh ya kan, bukan kita yang mati gitu kan, tapi dianya yang mati. Ingat nggak yang kakek yang dibawa ke hotel mati itu? Ya pokoknya intinya jaga diri ya, hati-hati. Ya kalau misalkan kita takut terus kayak Sam, kapan kita punya pacarnya? Ya pacaran yang normal-normal aja ya. Dibawa ke rumahnya, dibawa ke situ ya nanti kalau sudah sah. Oke. Nah ini yang ada di Fanling itu begitu ya cuy ya. Jadi masih dalam penyelidikan. Ini terjadi di tanggal 22 dan masih masa investigasi. Dugaan awalnya ini ya itu pacarnya itu mukul ya, dipukulin gara-gara cekcok hubungan. Oke, terus juga ada informasi lagi, polisi mengidentifikasi laki-laki yang umur 23 tahun ini yang ditemukan di depan rumah sakit Songsoy. Ini ternyata dibunuh juga. Nah mengejutkan cuy, dia ini karena kasus rentenir, umur 23 tahun ya. Ayo kita bahas ini. Laporan polisi datang di jam 5.35 di depan rumah sakit Songsoy. Ini ada laki-laki yang tergeletak cuy. Setelah polisi datang, polisi ini langsung melihat si laki-laki yang tergeletak itu ya cuy. Jadi kayak kasus Vina sama Eki. Jadi dia ini seolah kecelakaan lalu lantas ya cuy ya. Ternyata setelah diidentifikasi jenazahnya, diotopsi, ternyata dia tuh meninggal karena ada pukulan, serangan benda tumpul, intinya diserang lah cuy. Jadi polisi itu mengklarifikasi bahwa pembunuhan yang di depan rumah sakit Songsoy umur 23 tahun laki-laki ini diidentifikasi bahwa dia bukan kematian karena telat datang cuy. Ya kan polisi itu awalnya itu menyatakan bahwa laki-laki ini meninggal dikarenakan telat
adanya, yang menolong karena subuh-subuh cuy. Setelah polisi ini mencurigai bahwa si laki-laki ini dibunuh ya dari hasil otopsi jenazah, ini langsung polisi itu mengecek semua CCTV dan menjurus ke gangster atau triad. Jadi si laki-laki ini punya sangkutan rentenir cuy, dan nggak tahu gimana ya, 23 tahun itu udah banyak hutang cuy di Hong Kong. Dia juga udah kelilit rentenir loh, ya kan. Terus ditangkap umur 32 tahun ya. Ini diidentifikasi dari mobilnya aja. Jadi pada waktu itu rekaman CCTV itu, apa namanya, mobil ini terdetek oleh polisi berada di, Tin Shuai. Awalnya itu kan kecelakaan lalu lantas ya. Nah ternyata mobil ini tuh diidentifikasi dengan menggunakan plat nomor palsu. Polisi itu bisa mengecek mobil ini walaupun hanya dengan CCTV. Keren gak sih? Nah begitu dicek, ditelusuri rekam CCTV-nya, ini mobil ini berada di Tin Shuai. Setelah dilakukan pelacakan cuy, ternyata di mobil ini terdapat setruman listrik sama bercak darah. Saat darah ini di DNA ya cuy ya, ini cocok dengan laki-laki yang ada di depan rumah sakit Songsoi itu. Keren gak sih? Ya, sedangkan Vina sama Eki kecelakaan 8 tahun belum tahu tuh siapa yang melakukannya ya kan. Ini polisi Hong Kong dari tanggal 8 ini sudah bisa diidentifikasi cuma 3 hari. Polisi langsung menganulir keterangannya bahwa oh laki-laki ini tuh bukan kecelakaan, dia dibunuh. Keren banget ya sih. Cuma 3 hari loh udah bisa menguap motifnya ya cuy ya. Ternyata cuy si umur 23 tahun ini diselusuri identitasnya setelah nyampe emaknya, maminya tuh ngomong kalau di malam kejadian ya, dia itu pamit besok paginya ini mau wawancara kerjaan katanya. Kasihan ya. Ngomong sama maminya tuh, "Mami besok saya ada interview." "Iya, good luck my son," ya kan. Setelah interview ternyata dia disekap. Nah, disekap sama golongan triad ini. Ternyata dia ini gangster dan mereka ini punya perselisihan hutang di rentenir. Ini ya cuy ya, tuh kalian tuh harus mikir 23 tahun aja dihabis gitu cuy. Ya kan, maka dari itu kalian tuh jauh-jauh dari rentenir-rentenir kayak gitu. Karena mereka itu biasanya ya nggak nggak berani nagih sendiri, mereka ini nyewa gangster gitu cuy. Di sini tuh triad ya, triad ini adalah gangster Tiongkok ya. Ini gampang banget, dibayar aja dia itu udah mau gitu mukulin kalian. Bahkan ada ya pekerja migran ini yang menyaksikan ada pekerja migran yang dicengkeweng cuy ininya. Pas ditanya, "Kenapa?" Katanya dia itu utang 8.000. Sampai diginiin loh sama ininya, sama rentenirnya. Ini kan berarti kalian itu kok bisa gitu mendapatkan selusur-selusuran hutang di rentenir. Apakah di sini tuh banyak kayak iya banyak, apalagi pasca Covid kemarin ya cuy ya. Wah ngebludak. Ah, ini masalah pembunuh jadinya ke rentenir. Jadi udah tuh cuy, polisi tuh udah mengidentifikasi bahwa jenazah yang ditemukan di depan rumah sakit Songsoi itu dibunuh dan pelakunya baru ditangkap satu, umur 32 tahun dari CCTV mengidentifikasi sebuah mobil, apa namanya, kayak mobil kayak Forward ya cuy ya, mobilnya kayak mobil sedan kayak gitu cuy. Nah kalau misalkan membunuh kayak gitu kayak Tizam hukumannya apa? Hukumannya seumur hidup ya cuy ya, nggak ada di sini tuh hukum mati ya, nggak kayak di Indonesia gitu masih ada hukum itu. Kalau di sini nggak ada, paling seumur hidup ya. Kalau nyawa ya dibalasnya ya, oh hukuman seumur hidup. Ya itu mungkin cerita 2 pembunuhan yang ada di Hong Kong ya dalam waktu dekat ini terjadinya benar-benar di daerah Songsoi sana, satu di Fanling dan satu di Songsoi. Satu perkara percintaan, satu perkara hutang ya. Sayangi diri kita ya cuy ya, jangan sampai kita terjebak dari keadaan yang tidak-tidak di Hong Kong. Semoga Allah melindungi kita semuanya dari rentenir, jerat hutang, apapun itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisang pagi ini. Semoga menginformasikan kepada kalian. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap hati-hati ya. Bye bye.